Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Amirah, NIM B04-2012 dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya di sini akan melaporkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 kemarin di kantor MWC. NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia. NU atau yang singkatan dari Nahdlatul Ulama memiliki cabang di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Kota Lamongan, tepatnya di Kecamatan Braga terdapat kantor MWC NU, singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya membuat laporan ini berdasarkan hasil dari observasi yang saya lakukan pada tanggal 20 Oktober 2021, tepatnya pada hari Rabu jam 9.25 pagi pada saat lomba azan sedang berlangsung. Sejarah berdirinya NU. Organisasi Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan NU berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau dalam kalender Islam tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Pada awalnya NU masih menggunakan nama usulah Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam pendirian NU, awalnya dimotori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 serta Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Dengan kata lain, NU merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Setelah berkoordinasi dengan kiai pesantren, akhirnya para ulama sepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926, di mana pada masa tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan atau Rais Akbar yang berpusat di Surabaya. Hingga saat ini, NU dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki kepengurusan hingga tingkat desa atau dusun. Untuk tujuan dari lembaga yang berdiri di bawah naungan NU sama seperti dengan tujuan lembaga NU lainnya, yakni adalah menjalankan atau mengamalkan ajaran Islam dengan paham ahli sunnah wal jamaah demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kesejahteraan umat. Adapun untuk NU sendiri, yang adalah organisasi terbesar di Indonesia, NU memiliki berbagai macam lembaga untuk dapat mewujudkan tujuannya. Di antaranya adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU atau yang biasa kita kenal sebagai LP Ma'arif NU. Yang kedua, ada Lembaga Bahsul Masail NU atau LBMNU. Yang ketiga ada Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI. Yang keempat, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah NU atau LAZISMI. Yang kelima, Lembaga Dakwah NU atau LDNU, dan lain sebagainya. Dalam struktur organisasi NU ada 7 tingkatan kepengurusan, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berada di tingkat ibu kota, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU tingkat provinsi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU berada di tingkat kota atau kabupaten, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCINU, lembaga NU yang berada di luar negeri, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU tingkat kecamatan, pengurus ranting NU di tingkat desa, serta pengurus anak ranting NU di tingkat dusun. Untuk pemilihan ketua atau pimpinan lembaga NU adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat tentang siapa yang akan menjadi ketua pada periode selanjutnya. Adapun yang mengikuti musyawarah sendiri adalah orang-orang tertentu saja, seperti dalam pemilihan ketua MWC NU di Gelagah Lamongan, yang dapat memberikan suara adalah perwakilan ranting.
Jika di Gelaga sendiri ada 30 ranting NU, maka ada 30 ranting yang dapat memberikan suara dengan satu ranting satu suara dan tambahan satu suara dari perwakilan pengurus NWC sendiri, sehingga totalnya adalah 31 suara. Untuk rencana pengembangan lembaga, dalam lembaga pendidikan, lembaga akan lebih mengutamakan pada SDM dan pengembangan iptek, karena untuk dapat mencetak generasi baru yang berkualitas dalam segi pengetahuan umum maupun religi diperlukan SDM dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang memadai agar dapat sesuai yang diharapkan. Serta kepala lembaga diharuskan memiliki potensi dalam mengembangkan lembaga dengan berwirausaha serta membuat inovasi-inovasi baru untuk kepentingan lembaga. Sehingga untuk rencana kedepannya adalah lembaga NU akan mengembangkan lembaga dengan mengembangkan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan NU dengan membuka atau membuat inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman untuk masa depan yang lebih baik. Pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga tanggal 22 Oktober 2021 telah diadakan acara di kantor NWC-NU untuk memperingati Hari Santri Nasional serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana Hari Santri Nasional tahun ini merupakan peringatan Hari Santri yang ke-6 sejak tahun 2016 yang ditetapkan langsung oleh Bapak Jokowi sebagai peringatan Hari Santri Nasional atas usulan dari para pemuda mengingat perjuangan para pahlawan dan kiai serta santri yang gugur dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Sehingga dengan adanya Hari Santri ini berharap para pemuda tidak melupakan jasa para pahlawan dan kiai yang gugur dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Maka diperingatilah Hari Santri dan diadakan pula lomba ala santri sebagai bentuk penghargaan untuk para santri. Untuk rangkaian acara peringatan Hari Santri di kantor NWC Gelaga pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan lomba Olimpiade Aswaja tingkat SDMI, SLTP, SLTA untuk seluruh lembaga yang berada di bawah pimpinan LP Ma'arif NU. Pada tanggal 19 ada lomba paduan suara dengan Mars Hari Santri sebagai lagu wajib dan memilih salah satu dari lagu Syubhanul Watan dan Mars Ma'arif. Pada tanggal 20 Oktober 2021 diadakan lomba azan tingkat SDMI dan tanggal 21 Hadrah Sholawat Nabi yang diiringi rebana oleh Isyari atau Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2021 diadakan penutupan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor NWC-NU. Analisis SWOT dalam perencanaan pengembangan lembaga. Lembaga NU yang telah bergerak di bidang politik membuat lembaga ini memiliki kekuatan dalam organisasi, meskipun bukan politik praktis, karena NU sendiri melalui hitungnya tidak berpolitik praktis, jadi tidak melarang warga NU sendiri untuk berpolitik supaya NU juga memiliki yang namanya ahli daulah atau penentu kebijakan di dalam pemerintahan, sehingga dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan politis untuk kepentingan umat Islam. Dengan kekuatan yang dimiliki lembaga NU ini, maka NU juga dapat dikatakan memiliki kekuatan yang besar untuk dapat mengembangkan lembaga ke-NU-an yang lainnya yang berada di bawah naungannya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Lemahnya SDM dalam lembaga membuat pengurus lebih memperhatikan tentang hal tersebut, karena SDM sendiri sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga untuk menjalankan tugas serta strategi dalam pencapaian tujuannya. Sehingga dari sini maka lembaga perlu untuk menambahkan tenaga SDM dan menyeleksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan lembaga dari segi tujuan, potensi, tanggung jawab, pemahaman tentang lembaga dan pengembangan serta keagamaannya. Dengan demikian, lembaga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ulama NU terdahulu serta dapat menciptakan generasi yang dapat diharapkan oleh banyak umat.
saja ada opportunity atau peluang. Di Indonesia, kebanyakan adalah masyarakat yang mengikuti atau berpaham pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana paham ini adalah paham aswaja ke-NU-an, dan tidak sedikit pula orang besar yang lahir dari sini, sehingga untuk pengembangan lembaga-lembaga NU juga tidak diragukan lagi kemampuannya. Terbukti sekarang organisasi NU memiliki organisasi terbesar di Indonesia dan memiliki banyak cabang lembaga-lembaga yang bermacam-macam hampir di seluruh Indonesia. Dan banyak pula lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan NU telah mencetak generasi yang berkualitas dan unggul dalam bidang agama, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Karena kebanyakan lembaga yang dikelola oleh NU berdiri tanah wakaf atau tanah hibah, maka banyak pula lembaga NU, bahkan masjid yang sudah lama dikelola oleh NU ini berpindah tangan pada ahli warisnya. Sehingga untuk mengantisipasi akan hal ini, maka NU perlu menata organisasi sekaligus menata di bidang administrasi. Jadi semua lembaga-lembaga yang dikelola NU harus memiliki badan hukum yang kuat, dan di situ tercantum ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU. Di masjid harus bersertifikat ala NU, madrasah pun sama halnya dengan masjid, sehingga nanti kejadian ini tidak sampai terjadi pada lembaga NU karena telah memiliki sertifikat hukum yang sah. Adapun six dimension yang kami pilih yaitu kepemimpinan tidak hanya diperlukan sebagai figur, akan tetapi lebih banyak mengarah kepada bagaimana cara mengelola dan memanage sumber daya organisasi secara maksimal. Seperti halnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tidak hanya sebagai figur dalam mendirikan organisasi NU, tapi juga mengelola serta memanage sumber daya organisasi agar dapat berjalan dan berkembang dengan maksimal hingga saat ini. Meskipun beliau sudah kembali kepada sang pencipta, namun organisasi yang juga dan pernah dipimpinnya tetap berdiri dan semakin meluas perkembangannya. Ini semua tentunya tidak luput dari bimbingan Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat beliau masih memimpin organisasi, sehingga dapat menurun pada generasi-generasi setelahnya untuk dapat mengembangkan organisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau dan pendiri lainnya pada masa lampau. Jadi kesimpulannya, NU selain merupakan lembaga terbesar di Indonesia, ia juga memiliki banyak lembaga yang berdiri di bawah naungannya, termasuk lembaga pendidikan, lembaga perekonomian masyarakat, lembaga kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi fokus NU adalah pada lembaga pendidikan, di mana pada lembaga pendidikan inilah yang nantinya dapat mencetak generasi Islam yang unggul dan berkualitas serta dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi negara dan agama. Selanjutnya kami lampirkan bukti dokumentasi yang saya lakukan kemarin saat melakukan observasi pada lembaga. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.